Kali ini saya lagi bersama Mas Hakam, Sam Hakam. Ya, beliau merupakan yang sempat viral dulu nih ya, bisa ke luar negeri hanya dengan naik sepeda dan pernah masuk hitam putih juga dan lain-lain lah ya. Kita bincang-bincang dengan Mas Hakam ya. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alengleng. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel. Selamat malam para netizen yang budiman, yang bijak ya. Pada video kali ini saya kebetulan nih ya lagi berada di rumah rekan saya. Ini namanya Sam Abidin ya. Jadi pemilik ya, pemilik tour and travel antar Bromo. Maksudnya silahkan ya, jika Anda mau ke Bromo ya kan, mau wisata ke Cobaan Sewu, bisa nih ya, hubungi kontak di bawah ini. Dan tak penting juga, yang di tengah ini merupakan Sam Hakam ya, salah satu pria nih ya, salah satu pria ya. Dan memang yang pertama mungkin ya, yang pertama yang memang viral karena Mas Hakam pernah umroh hanya dengan naik sepeda bersama istri ya. Nah, betul sekali. Nah, ini nih kita kulik-kulik nih ya, kulik-kulik. Kita tanya-tanya nih, eh Mas Hakam, eh manggilnya apa ya? Mas ya, ya Mas ya. Pertama kalinya kok bisa gitu ya, kepikiran bersepeda sehingga akhirnya nyampe ke luar negeri. Nah, ini bagaimana, Mas? Secara teknis overland itu paling mudah ya menggunakan sepeda. Kendaraan paling mudah adalah sepeda. Karena nggak pakai surat-surat gitu ya. Kalau sebenarnya saya dulu pinginnya pakai motor, tapi karena saya males ribetnya dan masih belum tahu cara-caranya, ya akhirnya menggunakan sepeda dulu sambil mempelajari nanti next trip. Mungkin next trip saya pakai motor atau pakai kendaraan yang lain, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas saya ada rencana juga masih bersepeda juga, nanti overland di jalur sutra. Jalur sutra. Nah, ini itu alasan pertamanya kenapa nih tertarik untuk memakai sepeda sehingga bisa ketemu jalannya nih ya, keliling loh ya. Keliling-keliling lintas negara ini ya, nggak kaleng-kaleng ya kan. Aleng-leng. Tadi Muter-muter. Nah, Mas Hakam, negara mana saja yang pernah dikunjungi ketika bersepeda ini? Awal-awalnya saya cuman keliling di sekitaran Asia Tenggara waktu belum menikah. Setelah menikah, saya berhenti bersepeda. Saya mencoba hidup secara normal kalau menurut orang umum ya, karena saya harus bekerja gitu ya. Dan posisi saya waktu itu memang pengangguran dan pingin bekerja dan punya pekerjaan pada umumnya di desa. Karena saya di desa, akhirnya saya ternak kambing, ternak bebek gitu. Tapi selama 3 tahun saya coba usaha itu gagal terus, dan akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi ke dunia adventure, yang kata orang umum adventure itu hanya hobi dan main-main. Tapi karena saya yakin serius, disitulah rezekinya yang muncul malah. Akhirnya saya bisa untuk traveling ke luar negeri dengan biaya yang modal saya itu minim sekali. Dan bahkan yang umroh itu saya cuman modal yakin, karena waktu itu sudah enggak punya apa-apa, Mas. Jadi saya yakin saya mampu untuk mengumpulkan dana itu dengan cara jualan kaos. Saya menjual kaos perjalanan itu untuk donasi perjalanan. Jadi saya tidak sampai minta-minta gitu. Saya harus ada produk yang saya jual dan batine untuk membiayai
sehari-hari saya selama di jalan. Dan alhamdulillah karena banyak dukungan dari beberapa teman, akhirnya saya mampu untuk sana dengan tanpa kekurangan. Nah, itu ya. Bentar Mas, bentar. Apa sih ini ya prinsip atau mindset Mas Hakam ya sehingga awal begitu yakin nih dengan dunia adventure? Apa sih yang mendasari? Maksudnya kan kebanyakan kita kalau mau uang harus bekerja. Ya kamu kalau mau sukses ya harus bertahap, berproses, ya kan? Seperti itu. Tapi saya rasa Mas Hakam ini bukan belum pernah bekerja ya. Nah, tadi di luar video Mas Hakam pernah kerja di pom bensin juga. Habis itu ternak bebek 3 tahun, ya, dirasa gak ada hasilnya. Nah, sehingga memutuskan nih yakin nih padahal udah punya istri ya kan? Yakin untuk kembali lagi nih terjun ke dunia adventure, memilih sepeda berkeliling dunia. Nah, itu apa ya dasar yang bikin Mas Hakam kuat itu loh? Jadi itu modal keyakinan aja. Jadi setiap manusia punya jalan hidup masing-masing. Kadang orang bapaknya itu seorang petani tapi anaknya jadi polisi. Kadang bapaknya polisi, anaknya malah jadi seniman. Kan tidak tentu kan. Dan itu adalah takdir. Dan saya yakin takdir saya ada di adventure dan saya harus kembali lagi ke dunia adventure. Dan keyakinan gini, dulu saya berpikir orang bekerja, orang ingin bahagia harus punya uang dulu. Kenapa tidak dibalik? Kenapa tidak kita lompati aja uangnya, baru kita cari kebahagiaan agar uang datang kembali kepada kita. Ini. Jadi kalau kita berjalan ke depan bisa, kenapa kita tidak coba untuk melompat ke depan? Pasti bisa kan? Dan dunia sekarang adalah dunia lompatan. Dulu kita belajar untuk mempelajari suatu perjalanan, kita harus cari-cari buku, membeli buku di mana-mana. Sekarang kita sambil tiduran aja sudah bisa pencet di HP dan membaca. Itu artinya dunia semakin cepat dan kita butuh lompatan yang lebih cepat dari dunia ini berputar. Jadi memang ya di zaman sekarang ini kan sudah serba internet ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengeksplor dan mengekspresikan apa yang kita inginkan. Ya kan, betul ya. Jadi saya bukan gimana-gimana yang masih bekerja di sebuah perusahaan, bukan ya. Tapi memang alangkah baiknya. Ini saya juga dapat pelajaran nih ya. Dapat pelajaran nih dari Mas Hakam ini ya. Jadi zaman sekarang itu kadang kita itu terlihat selalu serba salah. Ya kan? Itu terbukti ya, contoh kecilnya ketika saya membuat sebuah video ya kan. Pro kontra akan selalu ada. Nah, nanti kita lihat nih komennya di bawah ini ya tentang kisahnya Mas Hakam ini. Ya. Jadi bukan mengajari untuk tidak bekerja ya, bukan ya. Nah, jadi kan ini hanya passion aja ya kan, hanya passion. Nah, ya. Nih, ya, ini benar ya. Ini yang udah saya bilang dari tadi, ya. Kalau kita bekerja dengan sesuatu yang tidak kita sukai, nggak dapat duit, kita akan melongso. Nelongso, bener ya. Ketika kita bekerja dengan apa yang kita sukai, oleh duit orang oleh duit, yang penting hati senang dhisik. Karena tujuan kita adalah mencari senang, bukan mencari duitnya. Nah, ini berat nih, ini berat, beneran. Jadi gini, ya bisa saya simpulkan ya, kebanyakan sekarang tadi ya yang saya sampaikan ya, untuk bahagia kita harus punya uang dulu. Nah, tapi pemikiran Mas Hakam ini ya kan, kenapa gak dibalik dulu ya, kita cari bahagianya nanti uang yang datang. Caranya apa? Ya itu tadi, ya memang ini agak gak masuk akal nih ya, kalau di zaman seperti ini ya semuanya harus mendapatkan uang, ya memang harus dengan bekerja. Ya memang ya. Nah, memang kerjanya cari yang senang aja, bener ya, maksudnya yang sesuai kita sukai ya. Nah, benar. Berat ini Bang. Berat. Karena sisi tertajam manusia ada pada kesenangan. Jadi bakat manusia itu gini ya. Misalkan orang itu suka seni.
dia akan lebih tajam kalau dia bekerja di seni. Jangan orang seni bakatnya di seni tapi bekerjanya di bidang yang lain, misalkan di bidang yang perkantoran, malah ngelamun tok malah. Tapi kalau dia pas sisi tajamnya yang biasa, dia akan lebih tajam. Ya. Gimana? Betul. Kalau kalian suka adventure ya bekerjalah di dunia adventure. Tapi kalau suka administrasi ya bekerja di administrasi. Ya, jadi Anda semuanya tahu ya kesukaan Anda sendiri masing-masing ya, passionnya di mana. Ya meskipun itu dari kecil ya kan, misal saya dari kecil sukanya ini, ya udah sambil bekerja sambil diasah kan bisa ya kan. Jadi ya jangan yang konyol juga, misalkan nih ya setelah lihat video ini, wah terinspirasi nih dari Mas Hakam ya, udah saya mau keluar. Jangan dulu ya, jangan. Jadi persiapkan dulu, ditata dulu, nanti kalau sudah berkembang ya kan, sudah ada untuk itunya ya baru. Nah, bagaimana nih Mas Hakam? Saya mau bertanya, ketika Mas Hakam ini sukanya sepedaan ya, tidak bekerja, apa tanggapan orang-orang sekitar terhadap kelakuan dan keyakinannya Mas Hakam ini? Nah, Istilahnya gini, pasti penuh disalahkan ya, kayak orang yang kan banyak anekdot lama itu yang orang berjalan dengan keledai itu, pernah dengar ya? Pasti disalahin terus kayak Ya, orang naik benar, keledai gambar itu ya kan? dituntun ya disalahno, ditumpai ya disalahno. Jadi ya rumusnya itu ya ora urus. Jadi jalani aja apa yang kalian sukai dan kalian pikir itu adalah sesuatu yang menyenangkan, karena tujuannya ya orang punya duit adalah untuk kebahagiaan. Nggak ada orang mencari duit hanya untuk biaya ke dokter, nggak ada. Tujuannya pasti untuk mencari kebahagiaan. Ayo, berat ini pembahasannya berat. Nah ini ya, ini kita ini udah ngobrol ya, udah adalah sejaman ya. Tapi sekalian saya membuat konten ya, sambil saya ini mempelajari benar-benar kehidupan, karena saat ini saya nih ya sudah mau mulai terjun dengan apa yang saya suka nih Mas Hakam ya. Karena sedikit cerita, memang ketika saya 11 tahun ya bekerja di dunia jasa lah ya, istilahnya pegawai hotel. Nah ya kan, dimana kan kalau pegawai hotel itu kalau tanggal merah, hari besar tambah masuk, susah libur ya kan, untuk mudik juga kan susah. Nah ketika shift saya masuk pagi, siang, dan malam 3 shift, orang-orang mengatakan memang ketika misalkan Mas Abidin ngajak saya main nih, waduh kerja tok, kapan praine cek ngoyoe nyari uang ya kan, minggu-minggu kok kerja. Nah ya kan, waktunya orang tidur kok kerja. Nah itu yang saya terima dulu ya ketika jadi karyawan sebuah hotel. Dan sekarang saya sudah berhenti di situ karena memang saya alhamdulillah sudah berkembang lah ya apa yang saya rintis. Dan sekarang dibilangnya ketika saya sudah tidak bekerja di hotel ya, kok main tok gak kerja dah. Nah ya kan, jadi ya itu tadi, serba salah. Hidup kita itu memang harus serba salah di mata orang lain ya. Kuncinya itu tadi, ora urus. Ya, yang penting gak ganggu orang ya. Yang penting kita tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, ya wes. Jadi sempat saya tadi tanya-tanya nih Bang, negara mana nih yang pernah dikunjungi selain Arab? Selain Asia Tenggara, Asia Tenggara. Asia Tenggara saya sudah pernah keliling semuanya. Terus di kayak Asia Selatan kayak India, selain India kayak di Timur Tengah itu Jordania itu kan bagian dari masih Asia Barat kan, Timur Tengah itu. Baru nyebrang ke benua Afrika itu ke Mesir. Mesir itu adalah sebagian yang separuhnya, yang 2 provinsi Sinai Utara dan Selatan itu masih Asia. Yang barat yang kayak baratnya dari terusan Suez itu sudah Afrika. Dan kemarin saya sudah menjelajah di benua Afrika sampai ke Tanzania. Wow, Messi. Gimana? Saya waktu rencananya saya mau banyak negara lagi di Afrika, tapi karena COVID pandemi dan saya sempat terlockdown di Sudan itu lebih dari 9 bulan.
Jadi mulai Februari saya di Januari akhir saya masuk ke Sudan sambil menunggu visa Ethiopia. Ternyata visa Ethiopia sudah keluar, lockdown di Sudan di bulan Maret sampai bulan 10 saya baru bisa keluar dari Sudan itu bulan 10. Nah, itu ya sedikit cerita dari Mas Hakam ya, yang kisahnya sudah diangkat di Hitam Putih ya, di Kick Andy. Nah, itu kan nggak kaleng-kaleng ya. Siapa yang nggak kenal Hitam Putih, Kick Andy? Nah, ya kan. Dan kebetulan Mas Hakam ini rumahnya di Malang, nggak sengaja nih saya berhubung pengangguran ya, sukanya kelayapan, akhirnya kan ketemu gitu loh. Pengangguran kafah. Sepertinya Mas Hakam ini teman kecil, teman lekeran maksudnya itu toh. Kita fokus nganggur dan berkendara. Fokus nganggur dan berkendara. Iki. Sebuah moto hidup yang Moto. dirasa susah diterima nih di zaman sekarang. Jarang-jarang ada gini lah. Makanya itu ya. Ya. Tapi menganggur pun dalam artian saya tetap berkegiatan, misalkan kayak kegiatan sepeda juga kegiatan kan, terus kayak bersih-bersih pantai sama teman-teman di Jogja kemarin. Bagus tuh, bagus. Jadi siapa yang gaji? Ya kita masalah gaji ya kita bekerjanya kan nggak sama manusia kan. Jadi ya insya Allah. Nah, sebentar. Ya, Sebentar nih. Saya tanyakan nih. Saya tanyakan. Kalau zaman sekarang kebanyakan nih banyak yang komen di channel saya. Woi lu, kalau mau duit ya harus kerja. Nah, ya kan. Nah, ini apa yang dipegang oleh Mas Hakam ketika memang kebutuhan hidup kan akan selalu ada ya Mas Hakam ya. Nah, sedangkan Mas Hakam menjalani ya kan sepedaan ya, enggak dikontrak oleh siapa-siapa, kasarnya seperti itu ya kan. Enggak tergantung sama orang. Nah, yang gaji siapa? Nah, itu maksudnya dari kejadian seperti itu apa nih yang bikin Mas Hakam yakin rezeki itu datangnya dari mana atau bagaimana? Jadi gini, kalau keyakinan saya pribadi ya, saya itu dapat rezeki bukan karena saya dapat bekerja, karena saya bekerja, tapi itu karena welas asihnya Gusti Allah. Jadi saya harus bekerjanya ya sama Gusti Allah lah. Bekerjanya bagaimana ya? Saya berkegiatan karena setiap manusia harus bergerak, berusaha bagaimana caranya. Dan bekerja, meskipun saya bekerja seperti pada orang umum ya, misalkan saya ternak kambing, ya saya niatnya nggak bekerja ke kambingnya atau ke juragan kambing, tapi saya niatnya itu ya berusaha untuk bekerja ngingoni pedusi Gusti Allah. Makanya saya tidak pernah jualan kambing meskipun saya ternak kambing. Nah, ini kok pemikirannya nih, maksudnya benar-benar nih. Ini saya suka sekali nih kalau udah gini. Rezeki saya ternak kambing, tapi rezeki saya bukan dari jualan kambing gitu loh. Tapi saya niatnya ya udahlah ya, saya yang penting bismillah saya bekerja kepada Gusti Allah untuk memberi makan kambingnya. Dan alhamdulillah Gusti Allah itu memberikan rezeki dari jalan yang lain, karena rezeki itu tidak sering datang dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Betul. Ini bahkan kalau saya sangka, perkiraan saya akan dapat uang dari sini, biasanya meleset malah. Nah, Makanya ini saya sudah tidak mau lagi menebak-nebak dapat uang dari mana. Yang penting saya bergerak dan membuat sebuah kegiatan. Apapun kegiatannya saya, yang penting itu baik ya. Untuk misalkan untuk lingkungan hidup gitu, itu kan dia juga baik juga. Allah akan memberikan rezekinya di situ. Entah misalkan kita berkegiatan bersih-bersih pantai gitu ya nggak langsung nemu duit di pantai atau dari Niloro Kidul mau diantar duit gitu ya nggak mungkin tuh. Tapi kadang setelah kita bersih-bersih pantai tahu-tahu ada tawaran untuk sponsor, kita jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, itu bagian dari rezeki juga. Gimana? Mau? Jadi intinya ini ya, kita harus orang pecinta alam memang ya. Karena gini, kalau saya dituduh atau diarani pecinta alam, kadang juga enggak, karena saya juga
suka apa itu merusak alam juga. Merusak alam juga gitu ya. Contoh kita menggunakan banyak bahan bakar minyak kan, itu kan juga merusak alam. Bentar, tuh ya kan. Hal seperti itu ya kalau bagi kita nih ya Bang, udah biasa ya. Udah biasa. Ya kan memang udah nasibnya. Iya. Makanya itu Tapi bagi Mas Hakam itu udah merusak alam. Lah. Ya, kalau dipikir ya benar. Memang. makanya saya tidak mau dituduh saya pencinta, enggak saya adalah perusak lingkungan tapi yang sadar dengan lingkungan. Nah, Inilah cuplikan jeru. Jadi pembahasan bagaimana tentang caranya pecinta alam sangat panjang kalau ketemu Mas Hakam ini. jadi saya pecinta alam enggak, Iya. saya cuma sadar lingkungan butuh untuk dilestarikan. Ah, ini. Kalau karena saya sering merusaknya Pak, saya masih pakai bensin, saya masih pakai apa itu listrik, dan tenaga listrik kan mengandung batu bara pisan ya, batu bara harus ditambang dari alam, dan itu artinya lingkungan dan alam itu juga akan rusak. Iya. Wis. Garisnya manusia seperti itu. Iya. Makanya ya kalau ada teman-teman yang pecinta alam ya itu bagus. Saya dukung, dan mungkin saya harus belajar dari teman-teman yang memang mengaku sebagai pecinta alam. Iya. Wis kudu belajar. Iya. Bukan belajar apa-apanya. Belajar pola pikirnya itu. Loh iya beneran. Sebabnya juga artinya panjang ketemu akhirnya toh. Oke, ya. Oke, wis. Sekian ya bincang-bincang santai dengan Mas Hakam. Habis ini saya mau lanjut ngopi sambil belajar nih ya tentang makna kehidupan. Waduh. Loh. Iya bener karena loh habis dari ya bahasa saya baru kali ini ya kan langsung ya jawaban semua itu bikin saya geleng-geleng lah. Iya enggak? Jawabannya bikin geleng-geleng sudah. Ya sederhana, simple, apa adanya. Bisa bayangin aja ya. Ini bisa hidup ya dari sepeda. Ya kan? Dari sepedaan jalan-jalan dan dia gak mencari uangnya. Duitnya yang datang lah ini. Nah, jadi kadang saya bilang kan sama teman-teman, nanti anakmu kalau ditanya ayahmu kerja apa, ya saya bilang adventure itu tidak wajib, tapi lah pekerjaan itu adventure ya, berarti adventure itu ya termasuk wajib kalian. Nah, intinya dari percakapan ini ya kan semuanya kembali di masing-masing ya kan. Anda mau jadi pegawai, Anda mau gimana istilahnya monggo terserah masing-masing. Yang jelas saya sudah menampilkan satu sosok yang memang pantas nih ya untuk menjadi inspirasi lah kasarannya, untuk sedikit membuka tentang arti dari sebuah mencari rezeki. Nah, ya kan? Dan ternyata memang tidak harus melulu harus dimulai dengan harus bekerja begini-begini ya, karena memang itu tadi ya tingkat tertingginya kita bekerjanya sama Tuhan, karena yang ngasih rezeki adalah Tuhan ya. Oke, habis ini saya mau lanjut nih ya, maksudnya ya bincang-bincang santai. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Sekian dari saya, salam Indonesia damai, gak rewel-rewel.